yakni statement Pak Jokowi akan cawe-cawe dan menyatakan tidak akan netral. Sepanjang apa? Sepanjang konsisten. Namun ciri khas dari Pak Jokowi itu justru konsistennya beliau. Nah, ini yang menjadi soal, sehingga kita sulit untuk meyakini sebenarnya statement mana yang kemudian bisa kita jadikan acuan atas pandangan beliau sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, karena sampai hari ini beliau masih Presiden Republik Indonesia. Entah besok, entah lusa, kita semua tidak tahu. Namanya juga takdir, kita kan tidak bisa membaca apa yang terjadi esok dan seterusnya. Kasus yang terjadi di era Presiden Joko Widodo, termasuk kasus ijazah palsu, akan diungkap kalau presidennya tidak pro kepada Jokowi. Dan ingat loh, ini santer, sudah ada kabar upaya penjegalan salah satu kandidat capres agar tidak lolos, dalam hal ini Anies Baswedan. Saya yakin berdasarkan pengalaman Pak Jokowi selama menjabat, beliau akan tetap memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, apalagi kepentingan partai politik. Bahkan cawe-cawe Pak Jokowi ini merupakan penyeimbang dari dominasi berlebihan partai politik dan oligarki dalam pilpres. Ya, Presiden Jokowi harus memastikan negara ini aman dan tertib, termasuk di kala pemilu. Tapi pemilunya sendiri dia tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menentukan berapa skor pertandingan. Bagaimana kalau misalnya wasitnya main? Bukan urusan dia, tapi urusan Komisi Disiplin, yaitu DKPP, dalam konteks perpemilu kita, ya kan? Bagaimana kalau hakim garisnya main? Ya, ada Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Nah, itulah aturan mainnya. Buat saya sih, selama cawe-cawe ini nggak berarti menyalahgunakan kekuasaan dalam artian memakai perangkat negara seperti militer, kepolisian, KPU, kementerian atau lembaga negara. Cawe-cawe ini nggak bertentangan dengan undang-undang manapun. Tidak layak dia mengatakan dirinya cawe-cawe. Karena saya mengatakan, kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe itu dia menghina dirinya sendiri. Ini kan oposisi takut aja karena tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi dan juga sulit untuk mengalahkan kekuatan endorsement dari Pak Jokowi. Saya Dede Prayudi mendukung penuh langkah Pak Jokowi cawe-cawe di pemilu 2024. Dalam pernyataan kepada wartawan setelah pertemuan, Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, sejumlah isi pertemuan, salah satunya berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Konteks pernyataan Jokowi adalah siapapun yang akan menjadi presiden maupun wakil presiden di masa mendatang, harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah. Kendati demikian, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Politikus Partai Golkar itu bilang kalau semua pihak harus terlibat, termasuk Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara dan kemajuan yang akan dicapai. Beliau sadar betul tentang posisi beliau sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Beliau sadar juga bahwa proses politik di pemilu lebih melibatkan pimpinan-pimpinan partai politik yang Pak Presiden juga tidak ada di dalamnya. Jadi konteks cawe-cawe itu adalah keterlibatan untuk bagaimana supaya kita semua ini memahami situasi dan kondisi dan punya tekad untuk maju terus menjadi negara yang lebih baik.